Kita lanjutkan kembali berbincang. Saya ke Pak Frans. Pak Frans, saya ingin mengonfirmasi Pak, benarkah kemudian saat ini sudah diterbitkan DPO? Ada 2 lagi Germo atau mucikari yang termasuk dalam jaringan ini yang sedang dilacak oleh aparat kepolisian? Ya, 2 lagi betul. Kita sudah memberangkatkan ya tim ya ke suatu tempat. Saya katakan ke suatu tempat untuk melakukan yang namanya pengejaran terhadap yang berhubungan dengan S dan TN ini. Artinya bahwa mereka 2 orang mucikari ini adalah bagian daripada penguatan kita dalam rangka jaringan prostitusi online ini. Kenapa? Karena kita pikir bahwa kita harus menuntaskan ini. Nanti kalau di dalam jaringan itu ternyata yang bersangkutan ternyata 2 ini juga berhubungan dengan TN dan S, tapi kami pastikan bahwa itu akan berhubungan ya. Karena dari pengakuan terbaru, ini pengakuan terbaru TN dan S, mereka barter antara produk satu dengan produk yang lain untuk jasa ya satunya. Misalnya begini loh, saya pengen Blue Band, tapi ternyata tidak ada Blue Band, ditukar sabun mandi atau margarin yang lain. Nah, margarin yang lain ini berasal dari mucikari yang akan kita buru ini, dan itu dijual oleh TN dan S sebagai jasa daripada pelanggannya itu. Begitu juga dengan mucikari yang lainnya menjual jasa untuk pelanggan daripada mucikari yang lain untuk orang-orang yang berada di TS dan TN. Sehingga memang kedua mucikari ini berhubungan erat karena banyak sekali dari mereka yang akan kita ungkap, sehingga kita memang step by step. Tetapi kita sudah kirim kok 2 orang anggota untuk menuju pada suatu tempat tertentu untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ya. Kita simak dulu apa yang kami peroleh lagi melalui pengakuan mucikari. Kita simak bersama cuplikan dialog berikut. Ya, dialog mucikari lagi. Jangan mengejudge orang sebelum ada bukti-bukti yang akurat, itu aja sih. Karena kita kan semua ini kan korban, bukan maunya ya kan. Karena ini korban juga. Jadi kita butuh juga keadilan. Karena nggak semuanya ini kita salah. Dan ada pihak lain harus juga bertanggung jawab. Itu aja sih yang aku mau. Aku pengen keadilan itu ditegakkan, itu aja. Ya, Pak Frans, prinsipnya adalah mucikari minta diperlakukan secara adil. Dalam pengakuan mereka bahwa tidak semuanya mereka yang menawarkan, ada juga klien ataupun artis yang bersangkutan itu yang meminta agar mereka mencarikan pemesan begitu. Dalam konteks ini, bagaimana aparat kepolisian akan melakukan tindakan hukum? Terjawab ya dari forensik nanti, digital forensik. Digital forensik itu akan menelusuri percakapan komunikasi chatting yang masuk kepada TS dan ES dan TN. Siapa yang berinisiatif akan nanti terlihat dari situ. Misalnya dari komunikasi awal ping dari mana pertama? Apakah dari ES atau TN? Kalau ada ES atau TN berarti ES dan TN yang memulai percakapan itu. Selanjutnya percakapan itu ada dianalisa siapa yang sebenarnya melakukan yang namanya penawaran dulu, apakah S apakah TN. Tetapi kita sudah dapat ya dari 10% itu bahwa tidak semua daripada TN atau ES yang melakukan inisiatif itu. Bahkan ini terjadi kegiatan prostitusi online ini justru yang menawarkan adalah ada nggak job baru atau nggak job lain terhadap apa yang dilakukan awal inisiatifnya dari oknum, saya katakan lagi oknum daripada selebriti ini yang menjadikan ES dan TN menjadi penawar daripada pelanggan-pelanggannya itu. Nah, ini akan kita buka nanti terjawab dari digital forensik karena percakapan rekam jejaknya di situ semua nanti. Ya, baik Pak, saya ke Mbak Jen. Mbak Jen masih bersama kami? Ya, masih. Ya, dari awal kasus ini terungkap, Anda terkesan memainkan peran sebagai juru bicara Vanessa Angel ya. Itu yang kami tangkap dari media. Di tengah kesulitan dari media untuk mendapatkan informasi dari sosok Vanessa. Yang ingin kami ketahui bersama bahwa banyak juga nada miring yang diarahkan kepada Anda termasuk dari orang yang ada di lingkaran Mbak Vanessa Angel yang menyatakan bahwa Anda hanya cari popularitas dalam kasus ini. Komentar Anda soal ini? Nggak apa-apa.
Ya, orang bolehlah berpendapat apapun itu. Tapi yang jelas kalau saya pribadi, saya tidak mungkin melangkah tanpa memberitahu yang bersangkutan dulu sebelumnya. Saya kasih tahu dia, Cak, ini acara ini minta kamu hadir, gimana? Gak mungkin Kak, aku nggak mau. Oh ya sudah, nggak apa-apa Kak, nanti Kakak jelasin aja yang seperti yang saya katakan kemarin gini. Gak apa-apa deh Kakak aja yang ngomong. Nah, kalau umpamanya terjadi seperti itu bagaimana? Berarti kan saya niat saya adalah membantu dia yang minta tolong sama saya untuk mengungkapkan kepada masyarakat luas gitu loh. Nah, kalau dituding mencari panggung, Bang, kalau saya mau cari panggung, saya sekalian aja mempromosikan diri saya gini nih. Nah, ini kan yang diomongin dia, selalu dia. Jadi mencari panggung yang mana gitu loh. Mencari popularitas. Kalau misalnya saya dibilang cari popularitas, ngapain saya jauh-jauh berangkat ke Surabaya karena permintaan ayahnya, sebab ini kita tahu tidak ada yang mendampingi dia tempo hari di sana. Dan setelah itu saya lakukan permintaan dari ayahnya, saya berangkat dengan upaya sendiri gitu ya. Lalu kemudian dibilang itu mencari panggung. Nah, saya tanya balik sama pihak yang berada di sekitar Vanessa, pada saat kejadian ini terjadi, yang datang ke sana memberikan support kepada Echa dan sekaligus juga menunjukkan kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian bahwa saya menjadi jaminannya dan lain-lain sebagainya bahwa akan kooperatif. Itu apakah manajernya atau apakah pacarnya atau siapanya pada saat itu yang hadir di sampingnya Vanessa? Dan makanya saya mau tanya balik gitu loh. Jadi jangan malah jadi diputar balik seolah-olah saya di sini yang berusaha keras untuk mencari posisi supaya mendapatkan Mbak Jen, mohon maaf saya potong. Prinsipnya Anda ingin menegaskan bahwa apa yang Anda lakukan dari awal pertemuan Anda dengan Vanessa di awal-awal kejadian ini adalah atas restu yang bersangkutan dan juga keluarga. Iya, ayahnya sendiri yang ngomong. Oke. Yang minta. Baik. Saya pikir cukup. Terima kasih Mbak Jen Salimar dan juga terima kasih Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini akan menggelar rapat akhir dan memutuskan kasus salam 2 jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berpidato dalam Konferensi Nasional Gerindra di Gedung SICC Sentul Bogor. Informasinya saat lagi.